Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapasraya Sintang semester 1 dari Prodi D3 Prekam dan Informasi Kesehatan. Di sini kami akan membuat tugas video bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Eli Mardianingsi MPD. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, keberadaan tenaga perekam medis dan informasi kesehatan menjadi salah satu elemen yang sangat penting. Perekam medis memiliki tanggung jawab untuk mengelola data pasien secara sistematis, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, pengobatan, hingga tahap administrasi rumah sakit. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah profesi dan standar rekam medis? 2. Bagaimanakah tujuan dan fungsi rekam medis? 3. Bagaimanakah kompetensi dan peran perekam dan informasi kesehatan? Tujuan. 1. Mendeskripsikan profesi dan standar rekam medis. 2. Mendeskripsikan tujuan dan fungsi rekam medis. 3. Mendeskripsikan kompetensi dan peran pendidikan perekam dan informasi kesehatan. Bab 2. Kajian teori, yaitu pengertian profesi rekam medis. Yang pertama, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua, fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini, yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Yang ketiga, profesi ini berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Ciri-ciri profesi rekam medis. Yang pertama, adanya keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal. Yang kedua, memiliki kode etik profesi sebagai pedoman moral. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Yang keempat, berorientasi pada pelayanan bukan hanya keuntungan pribadi. Yang kelima, adanya pengukuhan dan organisasi profesi dan regulasi pemerintah. Tujuan penetapan standar profesi. Yang pertama, menjamin mutu pelayanan rekam medis. Yang kedua, memberikan batasan kompetensi yang jelas. Yang tiga, meningkatkan akuntabilitas tenaga perekam medis. Yang keempat, menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Yang kelima, melindungi pasien dan masyarakat. Yang keenam, menolong pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang keenam, memperkuat integritas dan etika profesi. Yang ketujuh, menjadi dasar regulasi dan perencanaan SDM kesehatan. Selanjutnya, yang pertama, bagaimana standar profesi rekam medis. Yang kedua, bagaimanakah prinsip-prinsip penerapan rekam medis. Yang ketiga, bagaimana peran organisasi atau Formiki. Standar profesi rekam medis. Yang pertama, tersedianya manajemen informasi kesehatan yang efisien dan efektif, meningkatkan kemampuan profesi dalam menjaga mutu pelayanan manajemen informasi kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesi dalam menganalisis data dan menjadikan statistik kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan profesi dalam mengelola unit kerja manajemen informasi kesehatan dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, tersedianya pola kemitraan dan kerjasama tim dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan. Yang kelima, tersedianya sistem pengembangan karir tenaga perekam medis, tersedianya perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan masyarakat dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan. Prinsip-prinsip penerapan rekam medis. Yang pertama, penerapan standar profesi dalam bidang rekam medis.
dan informasi kesehatan harus mengikuti sejumlah prinsip dasar agar pelaksanaannya konsisten, teratur, dan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi tenaga perekam informasi kesehatan dalam menjalankan tugas secara profesional, etis, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya 10 prinsip standar profesi, yaitu profesionalisme, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, kerahasiaan dan keamanan informasi, ketelitian dan akurasi konsisten, transparansi perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kolaborasi internasional, efisien dan efektivitas, peran organisasi atau permiki. Yang pertama, organisasi profesi PMIK memiliki beberapa peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Di antaranya, membantu penegakan standar kerja organisasi, berperan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan standar dan pedoman praktik kerja bagi tenaga PMIK. Yang kedua, standar ini mencakup aspek teknis seperti prosedur rekam medis, pengelolaan data pasien, serta keamanan informasi kesehatan. Yang ketiga, peran organisasi profesi PMIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan program pendidikan dan sertifikasi melalui program pelatihan dan sertifikasi organisasi, memastikan bahwa anggota memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Standar profesi PMIK ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi PMIK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan remik yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan remik di Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan remik di Indonesia dapat berjalan sesuai standar, diperluaskan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar profesi ini. Saran. Untuk pemanfaatan standar profesi PMIK ini diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta institusi penyelenggaraan pendidikan RMIK. Terima kasih. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.